Smart Motivation kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini, saudara. Sebuah keputusan berhubungan dengan fokus, dan fokus adalah sebuah kunci menuju kesuksesan. Bagaimana caranya kita bisa fokus setelah kita mengambil keputusan? Saat ini sudah bergabung di studio Kompas TV, ada seorang teosentrik motivator dan leadership trainer, Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat Pak Eloy, pagi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mengambil keputusan. Betul. Lalu kadang kita sulit nih untuk fokus. Kalau ada yang peluang lain, kita mungkin saja fokusnya bisa lari. Bagaimana caranya kita bisa fokus terhadap keputusan yang kita ambil? Betul sekali. Jadi pemirsa di rumah, saya mau menyampaikan satu kalimat ini dan dihafalin dan terus diulang-ulang. Apa tuh? Karena kalimatnya mengatakan seperti demikian ya. Kemana fokus diarahkan, energi mengalir. Kemana fokus diarahkan, energi mengalir. Jadi saya kasih contoh. Kalau Mbak Audrey pergi ke satu pesta, lalu melihat di pojok sebelah kiri itu ada orang yang sedang ribut di sana. Ada cekcok terjadi. Lalu terus memperhatikan itu, ketika nanti pulang, lalu ditanya, pestanya seperti apa? Yang diceritakan adalah, pestanya kacau. Itu masih ada orang yang ribut di dalam pesta. Kenapa? Karena fokusnya memperhatikan keributan. Tapi di pesta yang sama, ada orang lain yang datang. Let's say saya yang datang. Di pojok sebelah kanan, saya melihat ada orang yang, seru sekali bicaranya. Di situ mereka memperlihatkan ada persahabatan. Dan mungkin bahkan ada deal bisnis dalam pertemuan itu. Orang lain bertanya kepada saya mengenai pesta yang sama. Saya akan mengatakan, oh wow man, pestanya keren sekali. Saya melihat ada orang-orang yang bersahabat dan saya mau datang lagi di pesta yang sama. Kenapa? Karena fokusnya pada dua angle yang berbeda. Nah, ada pemirsa di luar sana yang mungkin selama ini fokusnya pada hal-hal yang tidak memberdayakan kita. Fokusnya pada hal-hal yang membuat kita menjadi malas. Dan itu kenapa? Contohnya, Pak. Contohnya, let's say ada kejadian tadi pagi. Let's say dalam perjalanan ke kantor, ternyata macetnya luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati ya, itu mempengaruhi kondisi semangat emosi kita sampai di kantor. Kenapa? Karena kita fokusnya pada kejadian tadi pagi yang macet itu. Itulah sebab kenapa di training-training yang kami lakukan, para peserta kami ajarkan untuk apa? Bahwa state kita itu apa? Kondisi semangat, energi kita itu adalah hasil dari keputusan kita. Dan fokus kita itu adalah pilihan kita. Maka ada kalimatnya, my state is my choice. Apa itu? Energi saya, semangat saya, itu adalah pilihan saya. Bayangkan kalau tadi pagi saya memutuskan, today I decide to be grateful. Hari ini saya memutuskan untuk menjadi orang yang bersyukur. Maka ketika terjadi kemacetan di jalan, fokus saya pasti mencari apa yang bisa disyukuri dalam kejadian misalnya, ini. Meskipun dalam kemacetan, tapi misalnya bersyukurlah saya masih tepat waktu datang ke kantor. Bisa tepat waktu ada di kantor, atau justru di tengah-tengah lagi menjalani lagi kemacetan itu, bisa telepon mama mungkin, bisa telepon anak di rumah. Jadi ada waktu, spare waktu untuk justru kita beralih ke hal yang positif. Betul. Meskipun kita dalam kondisi negatif. Dan itu yang tadi saya bilang, kemana fokus diarahkan, energi itu mengalir ke sana. Nah, apa yang kita bicarakan mengenai keputusan minggu lalu dan yang saat ini kita bicarakan mengenai fokus supaya potensi itu bisa keluar. Nah, pertanyaannya tadi gimana ya kita sudah fokus tapi ternyata kok bisa buyar lagi tuh fokusnya. Nah, itu di dalam training kami bicara mengenai di NLP itu kita belajar mengenai FAKOK. Ini adalah visual. V-nya itu adalah visual. Jadi kalau kita ingin benar-benar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, maka kita mesti ada visualnya di dalam otak kita itu loh. Contoh, kalau saya bertanya kepada Mbak Audrey, 2 tahun dari sekarang, itu kira-kira keinginannya di dalam karir apa sih? Misalnya punya program sendiri di Kompas TV, let's say. Maka saya mesti mengajak Mbak Audrey untuk memikirkan 2 tahun ke depan itu hasil seperti apa yang betul-betul diinginkan. Mungkin akhirnya menceritakan begini, saya membayangkan
saya sedang mewawancara Presiden Indonesia. Nah, waktu visualisasinya itu, dan mesti saya bilang, oke, bikin itu dalam bentuk foto, dan itu mesti muncul dalam bayangan kita. Dan akhirnya terekam terus. Dan itu yang membuat terekam terus dan membuat kita akhirnya setiap pagi itu semangat untuk mengejar impian tadi loh. Jadi kita nggak bisa mengatakan, aku punya mimpi menjadi orang kaya. Semua juga orang pingin menjadi orang kaya. Tapi kalau visualnya, apalagi bicara auditory kinestetiknya tidak dapat, kembali otak amigdala kita, otak amigdala itu semacam satpam gitu loh, yang cuman membuat kita mengerjakan hal-hal yang aman dan nyaman buat kita. Kita tidak mau go the extra mile. Nah, itulah yang kita butuhkan karena peluang di Indonesia ini semakin hari semakin banyak sebetulnya, apalagi selepas pemilu ini. Tapi tergantung apakah kita sudah mengambil keputusan dan fokus untuk mengerjakan yang terbaik dan mendapatkan hasil terbaiknya. Ambil keputusan, fokus, dan terakhir visualisasikan supaya kita bisa terwujud. Very good, betul sekali. Oke, dan terakhir Pak Elo, ini kan kita sudah mau habis pembicaraan kita. Betul. Tapi kalau misalnya mungkin banyak pemirsa juga yang di rumah yang mau tanya-tanya, gimana Pak Elo? Oh iya, benar. Jadi saya hadir di Radio Smart FM. Itu juga masih grup Kompas Gramedia. Setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 pagi itu live di 21 kota karena juga direlay oleh jaringan Radio Sonora. Jadi silakan tune in di sana, bisa bertanya juga, bisa interaktif di sana ya, di Radio Smart FM. Saya hadir jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke, terima kasih Pak Elo Zaluku, Theocentric Motivator dan Leadership Trainer, sudah berbagi bersama kami. Dan kita jumpa lagi nanti minggu-minggu depan ya Pak. Yes, Mbak Audrey, terima kasih. Oke, dan saudara, usai jeda tetaplah bersama kami karena Sapa Indonesia masih akan menemani Anda dengan informasi lain.